warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di minggu yang lalu kita alhamdulillah sudah selesai di surat Takwir, dan insyaallah kita menguatkan sedikit di pagi hari ini dari apa yang kita sudah selesaikan dari surat At-Takwir. Surat At-Takwir yang kemarin kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ada yang kita yakini dan itu adalah sesuatu yang pasti, yaitu yaumul kiamah, ya. Wa idza syamsu kuwirat, dan itu adalah sesuatu yang pasti datang kepada manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kepastian itu pun Allah telah memberikan bekal kepada manusia, kita sebagai manusia, yaitu adalah innahu laqaulu rasulin karim. Allah memberikan Al-Qur'an dan itu menjadi bekal bagi kita. Tidak hanya Al-Quran, Allah juga memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang gila, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengajarkan umat ini untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan di subuh hari ini, yang merasakan manisnya iman, manisnya sujudnya, manisnya doanya, manisnya zikirnya, adalah bagian apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita kenal dengan Nabi, tidaklah kita kenal dengan Allah, tidaklah kita kenal dengan sujud, tidaklah kita kenal dengan takbir, tidaklah kita kenal dengan tasbih, kecuali diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, fa aina tadhhabun? Lalu ini kita mau kemana? Apakah memang araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Atau memang kita ingin tetap ridho dengan dunia ini dibandingkan dengan akhirat? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya ilmu. Jadi kenapa pentingnya ilmu? Karena orang yang berilmulah yang mendapatkan kefadilahan itu. Makanya Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang melangkah dari rumahnya tadi dalam kondisi berwudu, sesungguhnya setiap langkahnya diangkat derajatnya, setiap langkahnya Allah hapuskan dosanya. Di saat dia masuk ke masjid didatangi oleh 3 malaikat. Setelah itu apa kata baginda Nabi Muhammad? Sebelum dia sholat pun malaikat sudah datang.
dan dia mulai dengan tahiyatul masjid atau salatul fajri. Salatul fajri mana yang lebih afdal? Kita membaca surat Naba dan surat Al-Ghasyiyah di antara dua surat itu, atau kita membaca surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas? Mana yang lebih afdal, Pak? An-Naba dengan Al-Ghasyiyah atau Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas? Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Tapi kalau lebih panjang, An-Naba lebih panjang, Al-Ghasyiyah lebih panjang. Tapi kenapa sebagian mukmin yang memahami ini lebih memilih Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas di sholat fajarnya, maksudnya sholat sunnah qabliyahnya itu? Karena dituntun oleh seorang yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa pula kata Aisyah kalau Nabi sholat qabliyah zuhur, kalau beliau sholat qabliyah zuhur di rumah 4 rakaat, kalau di masjid 2 rakaat? Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat sunnah qabliyah zuhur itu 2 rakaat. Kata Aisyah, siapa bilang katanya? Kata Aisyah 4 rakaat. Akhirnya para ulama muhaddisin itu menjelaskan, begitulah baginda Nabi Muhammad. Kalau untuk dirinya sendiri dan tidak terlihat oleh orang lain, Rasulullah memberatkan taklifnya, memberatkan ibadahnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau itu di depan umum, untuk umatnya, untuk dicontoh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 2 rakaat tahfif, diringankan. Masya Allah, Nabi Muhammad, sehingga kita mendapatkan 2 sunnah yang mulia ini. Mau 4 rakaat boleh, mau 2 rakaat boleh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bai'atul ridwan, 1.400 orang di bai'at ridwan untuk diminta komitmennya karena diisukan Utsman bin Affan dibunuh ketika diutus ke kota Mekah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi hari itu, Pak? Ali bin Abi Thalib atau Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, istirahatlah. Karena memang itu yang dinyatakan oleh Rasulullah, ya Bilal, aku pingin istirahat sejenak, ngantuk sekali, kata Rasulullah. Itulah Rasulullah, aku ini nanti akan bergadang sampai malam, sholat tahajud sampai subuh ya Rasulullah. Ternyata Pak Bilal pun ketiduran. Bangunnya, riwayat mengatakan tidak ada kami bangun kecuali matahari itu yang menyebabkan kami terbangun. Sebagian riwayat mengatakan itu sekitar jam 9 pagi. Lalu Nabi Muhammad menghampiri Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, katanya sampai pagi bergadangnya, kok sampai jam 9 begini? Apa kata Bilal dengan bahasa yang ringkas? Aku juga mengantuk ya Rasulullah, seperti engkau kan gitu. Akhirnya Nabi meminta Bilal untuk azan. Setelah itu sholat sunnah fajar dan Nabi Muhammad memimpin sholat subuhnya di jam 9 pagi. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada hal ini, maka tidak ada rukhsah bagi kita ketika tertidur sampai jam 9. Jam berapa? Saya nggak tahu. Maka itulah ilmu. Ilmu itu membawa kita akan memahami Islam ini jauh lebih mudah, bukan sesuatu yang berat. Tapi tidak hanya cukup ilmu. Kalau ilmu, orang Yahudi pun sangat berilmu. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita rangkai di balik ilmu itu, yaitu adalah ikhlas. Ya, kita ikhlas tentang apa, Pak? Kalau ikhlas itu berkaitan dengan ibadah, kalau ridho itu di luar ibadah.
apa yang Allah tetapkan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirnya Allah, ketetapan Allah, peristiwa yang Allah letakkan kepada kita, maka kita ridho. Kita ridho. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita ditimpa musibah, ya, ditimpa musibah, mungkin di jalan, mungkin di mana, mungkin motor kita, mungkin mobil kita, atau siapa saja, kita ditimpa musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujungnya apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Jadi ada alhamdulillahnya, Pak. Selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada bahasa lain yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Bukankah Allah yang menetapkan semua peristiwa kejadian? Maka ungkapannya alhamdulillah. Di riwayat yang lain disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, kalau terjadi satu peristiwa kepada kita ini, usaplah dada ini sambil kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau tetapkan ini, ya Allah. Engkau Tuhanku, ya Allah. Tidak ada yang menetapkan ini, ya Allah. Engkau yang mentakdirkan, Engkau yang mengukur, Engkau yang memberikan anak kepadaku seperti ini, memberikan istri seperti ini, memberikan suami seperti ini, ya Allah. Iyyaka na'budu, aku tidak akan berpaling untuk menyembah Engkau, ya Allah. Maka Nabi mengusap dadanya ini. Alam nasrah laka sadrak, Engkau yang membuka hati ini, ya Allah. Iyyaka na'budu, yang menyebabkan kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ketika fa'aina tazhabun, kemana kalian akan pergi, kata Allah, ketika dihadapkan dengan peristiwa nanti Dajjal, na'udzubillah, fitnahnya yang sangat dahsyat itu. Maka apa yang kita usap di dada kita ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tempat kita untuk minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dua rangkaian ini, pertama adalah iyyaka na'budu, itu artinya adalah keikhlasan, wa iyyaka nasta'in itu artinya adalah kita ridho. Maka pintu kasih sayang itu adalah ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah. Ketika kita ridho, Pak, maka Allah jauh lebih ridho kepada kita. Saya ilustrasikan sederhana. Kalau jenengan punya anak laki-laki atau perempuan, biasanya di hari Jumat, kalau dia melaksanakan amal solehnya, sholatnya tertib, ngajinya tertib, setelah itu dikasih hadiah di hari Jumat. Ketika ditanya anaknya yang 5 itu, anaknya yang 3 itu, anaknya yang 2 itu, pingin apa, kata ayahnya. Ayah akan belikan. Ayah ada sedikit rezeki, ayah ingin membelikan kalian sesuatu hadiah. Lalu salah seorang di antara anaknya itu mengatakan, kami ridho apa yang ayah ingin berikan kepada kami. Terserah ayah. Ya, terserah ayah. Lalu ayahnya menguji anaknya. Kalau seandainya ayah tidak berikan apa-apa, apa kalian mau, kata ayahnya. Apa kata anaknya ini? Anaknya mengatakan, kami ridho ayah, asalkan ayah ridho. Cuma jenengan kalau punya anak seperti ini, hadiahnya ditambah atau dikurangi? Ditambah, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kasih sayangnya daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita pingin menambah apa yang diridhoi oleh anaknya tadi,
Aku ridho ayah, apapun yang ayah berikan kepada kami, kami ridho, kami terima. Apa kata orang tua? Menangis, Pak. Menangis ayah itu ketika anaknya mengatakan, aku ridho, asalkan ayah ridho memberikan kabar kepada kami, kami ridho ayah. Coba bayangkan, kira-kira berapa ratus miliar yang akan dikasihkan kepada anaknya ini? Lebih, Pak. Yang awalnya pingin ngasih 100 ribu, karena anaknya ini mengatakan aku ridho ayah, mungkin dia bisa mengasihkan 200 ribu untuk diberikan mainan. Apalagi Allah. Maka sesungguhnya semua apa yang Allah berikan kepada kita, kalau orang kafir Quraisy tadi tidak percaya dengan yaumul kiamah, tidak percaya dengan malaikat Jibril, tidak percaya dengan Al-Quran, lalu mereka mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang gila. Nauzubillah. Apakah mereka ridho? Mereka sesungguhnya tidak ridho. Satu lagi yang mungkin harus kita pelihara, Pak. Di antaranya adalah yang pertama tadi adalah ilmu, yang kedua adalah keikhlasan, yang ketiga adalah kita ridho dengan apa yang Allah ukurkan kepada kita. Karena yang nimbang-nimbang kita ini kan Allah, Pak, bukan kita. Kita semua punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Pertanyaan saya, siapa yang meletakkan itu? Wa wada'na anka wizrak. Siapa yang meletakkan itu? Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu siapa yang mengangkat itu? Ketika Allah letakkan pertanyaannya, siapa yang mengukur? Allah. Ukurannya siapa yang lebih tahu? Allah. Lalu kepada siapa kita meminta kepada Allah selain kepada Allah? Maka ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Tak ada lagi, Pak, yang kita minta. Kemana kita mengatakan hasbiyallah? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, alaihi tawakkaltu. Dan kepada Allah kita bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah. Maka pertahanan kita berikutnya adalah kesabaran. Jadi, Pak, untuk bisa istiqomah berada di masjid setiap subuh seperti ini, apa yang diminta oleh Allah? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Untuk hak seperti ini, untuk hak kita bisa menjaga sholat subuh kita pagi hari seperti ini, maka kita meminta wa tawasau bil haqq, untuk bisa bertahan dalam kebenaran ini, dan kita bisa bersabar terus. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar, dan kita terus bisa bersabar. Maka tadi kalimatnya, wa aina tadhhabun, mau kemana kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang bisa saja dia benar, tapi belum tentu dia bisa sabar. Untuk bisa sabar di jalan kebenaran itu memang perlu Allah, Pak. Maka Nabi Muhammad SAW setelah subuh seperti ini, lalu beliau salam. Setelah itu Nabi Muhammad berdoa. Apa doa baginda Nabi Muhammad? Allahumma a'ini ala zikrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah selalu untuk bisa ingat kepadamu, berzikir kepadamu, wa husni ibadatik. Dan kita dan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, perbaiki terus ya Allah ibadahku ini ya Allah. Itu Nabi, Pak. Kalau kita mestinya jauh lebih dahsyat dari apa yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'ini ala zikrika wa husna ibadati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i mengatakan itu. Ini kalimatnya bukan kalimat saya, Pak. Jadi benar belum tentu bisa
sabar di atas kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, maka kalau kita ridho, maka berikutnya adalah kita akan mampu bersyukur. Nah, jadi kalau kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kita akan mampu bersyukur. Dan syukur kita yang paling besar bahwa Al-Quran itu bersama kita hari ini, Pak. Al-Quran itu innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril itu bersama kita hari ini. Dan mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah Al-Quran. Pertanyaan saya, umat mana yang mukjizatnya sampai kepada umatnya? Hanya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataannya tadi adalah fa'aina tazhabun. Lalu kita mau apakan Al-Quran itu? Mau pergi kemana kita? Yang kita sebentar lagi juga nggak tahu mau pergi kemana gitu. Maka salah satu yang perlu kita ingat-ingat adalah kematian kita. Maka kalau jenengan lihat makam kuburan ya Pak. Kalau kuburan kita itu kan polanya begini, turun, setelah itu sebelah sini melingkung lagi sebelah sini, yang ini masuk ke lorong. Ya. Lorong ini, jadi yang disebut dengan lahat itu yang mana Pak? Lahat itu artinya lurus, bengkok seperti ini, dan di sini ada lubangnya. Yang dari atas sampai lingkaran pola seperti itu yang disebut dengan lahat. Jadi ada dua, ada lahat, ada nasar. Kalau nasar bagaimana? Nasar itu lurus ke bawah, setelah itu bengkok, setelah itu lurus lagi dan begini lagi, di tengah. Di tengah. Jadi ada teman saya waktu wisuda itu bapak ibunya tabrakan dan meninggal. Nah, karena meninggal mayatnya itu kan ditumpuk dua. Nah, cara untuk kalau dilahatkan lebar lahatnya. Nah, ini tidak. Jadi lurus seperti ini lalu di bawah. Nah, jadi ditumpuk ibu dan ayahnya. Insyaallah. Nah, mana yang lebih kuat dari dua hal ini, nasar atau lahat? Maka para ulama mengatakan bahwa yang paling kuat adalah lahat yang kita kenal itu. Yang kita kenal itu adalah namanya lahat. Jadi yang bentuk kuburan itu ada dua. Yang pertama adalah nasar, yang kedua adalah lahat. Nah, siapa yang berhak yang menerima mayat? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Yang berhak menerima mayat itu adalah ahlul waris, ahlul bait. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya aku nanti wafat, kata baginda Nabi Muhammad, yang menerima adalah ahlul bait, termasuk di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Masih kita ingat ketika Fatimah wafat, Nabi Muhammad pernah menyampaikan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, seandainya nanti Fatimah wafat, maka engkaulah yang akan menerima Fatimah di nasar. Ya. Engkaulah yang menerima di lahat. Jadi turun Ali bin Abi Thalib, diterimanya Fatimah ketika itu oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat hadis Nabi Muhammad, akulah yang pertama kali yang akan menyambut Fatimah. Jadi ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, itu terasa oleh Ali bin Abi Thalib hadis baginda Nabi Muhammad, yang akan pertama kali menerima lahat itu, mayat Fatimah itu adalah baginda Nabi Muhammad. Maka Hasan bertanya, kenapa ayah menangis setelah dimakamkan itu? Kan Ali nggak bergerak Pak. Jadi, dan memang hadisnya seperti itu. Jadi menunggu 40 menit kata Nabi, sampai seperti orang menyembelih onta,
setelah menyembelih onta dan membagikannya, baru engkau tinggalkan makam tersebut. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan boleh lihat di kitab Tazkirah. Ini ada bayannya, ada penjelasannya terkait dengan hal ini. Diterima. Jadi kalau kita ingin berwasiat, salah satu yang kita wasiatkan kepada anak kita, wahai anak-anakku, di saat aku nanti wafat, kafanilah, mandikanlah, salatkanlah, masukkan ke dalam liang lahat. Kan itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mayatnya dimiringkan, betul ya Pak? Dimiringkan. Setelah itu kain pocongnya dibuka. Setelah dikepalkan tanah supaya tidak bergeser. Setelah itu ditutup. Setelah itu ditutup dengan tanah. Itulah awal dari kehidupan kita berada di barzakh. Awal kehidupan kita di barzakh. Maka kita sebagai ahlul bait, masih ingat waktu Covid dahulu ada keluarga kita di masjid ini yang wafat. Pertama suaminya, setelah itu istrinya. Sampai waktu itu Pak Muryadi, gimana ini? Pemuda-pemuda tidak mau membantu untuk penggalian mayatnya karena waktu Covid. Akhirnya datang di pemakaman sana dan mayatnya datang dalam bentuk peti begitu karena dari rumah sakit. Masya Allah, betapa dahsyatnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan kembali ke sana. Setelah itu apa yang kita baca? Bismillahi ala sunnati ala millati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita kerjakan, Pak? Yang kita kerjakan adalah sebagai ahlul bait atau kita yang sedang berziarah, maka kata Nabi, istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah untuk saudara kita. Pertanyaannya, bolehkah berdoa di atas makam? Boleh, karena Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan istaghfiru li akhikum. Ya, minta ampunlah untuk saudara kalian. Setelah itu boleh begini Pak, ambil tanah. Setelah itu dikepal-kepal. Berapa kepal? 3 kepal. Tapi nggak usah besar-besar ya. Nanti dikirain mau nimpukin gitu ya. Ambil 3 kepal kecil-kecil. Setelah itu buang ke makam itu. Apa doa kita? Allahumma ighfir lahu. 1. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. 3 kali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Istaghfiru li akhikum. Kenapa demikian? Fa innahu ghaib fa innahu la yas'al. Itu insya Allah akan meringankan ketika akan ditanya oleh malaikat mungkar dan man. Jadi salah satu sunnahnya adalah melemparkan bulatan apa tadi? Bulatan tanah itu yang kita lemparkan. Allahumma ighfir lahu. Ustaz, saya pingin ketika saya wafat saya diperlakukan seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kata baginda? Tadanu fatudinu. Biasakanlah untuk kalau berziarah ke makam, maksudnya mengantarkan mayat, lalu kita melakukan hal seperti itu. Tudinu, tadanu tudinu. Kalau engkau melakukan kebaikan seperti itu, kata Nabi, engkau pun akan diperlakukan seperti itu. Maka yang lebih baik mana? Ribuan yang mengantar tapi tak berilmu, atau 4 orang yang mengantarkan tapi berilmu? Ya, 4 orang yang mengantarkan jauh lebih berilmu. Jadi Masya Allah Pak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kopinya nanti dingin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sehingga kita bisa menjawab, fa aina tadhhabun? Mau kemana kita akan pergi? Lalu kita mengatakan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga surat takwir penutup ini minggu depan mungkin surat Al-Mutaffifin yang akan kita bahas selanjutnya. Qulu qauli hadza. Mungkin ada yang bertanya?
Kayaknya cukup. Alhamdulillah kopinya sudah siap di sisi selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.